Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan cinta terlarang, suami orang dan istri orang yang tercipta kepelaminan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, hujan turun perlahan di kota tempat seminar bisnis diadakan. Arman duduk di barisan depan, mendengarkan pembicara dengan tatapan kosong. Sudah 10 tahun ia menjalani pernikahan dengan Nadia, tetapi entah mengapa ia merasa seperti hidup dalam rutinitas tanpa makna. Di sudut lain ruangan, Amira juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia sudah menikah dengan Fadil selama 12 tahun, tetapi kebersamaan mereka kini terasa hambar. Fadil semakin sibuk dengan pekerjaannya, jarang ada di rumah, dan jikapun ada, kehadirannya terasa sekadar formalitas. Ketika sesi seminar berakhir, peserta mulai berhamburan keluar dari ruangan. Arman berdiri, merapikan jasnya, dan tanpa sengaja bertatapan dengan seorang wanita yang baru saja bangkit dari tempat duduknya. Sejenak, waktu terasa melambat. "Maaf, apakah ini kursi Anda?" Suara lembut itu membuyarkan lamunannya. Arman tersenyum tipis. "Oh, tidak. Saya hanya kebetulan berdiri di sini." Wanita itu juga tersenyum. "Seminarnya cukup menarik, ya?" Arman mengangguk. "Ya, meskipun rasanya pikiran saya melayang ke tempat lain." Wanita itu tertawa kecil. "Saya juga. Kadang sulit fokus kalau terlalu banyak yang dipikirkan." Percakapan yang sederhana, tapi entah mengapa ada sesuatu yang membuat mereka ingin terus berbicara. "Nama saya Arman," ucapnya, mengulurkan tangan. "Amira," balas wanita itu, menjabat tangannya dengan lembut. Setelah perkenalan itu, mereka berjalan bersama keluar ruangan. Hujan masih turun, membasahi trotoar kota yang diterangi lampu-lampu jalanan. "Anda datang sendiri?" tanya Arman, mencoba mengisi keheningan. Amira mengangguk. "Suami saya sibuk. Saya sering menghadiri acara seperti ini sendirian." Arman diam sejenak sebelum berkata, "Saya juga. Istri saya di rumah bersama anak-anak." Sejenak mereka hanya berdiri di bawah atap gedung, menunggu hujan reda. Ada sesuatu yang aneh dalam perasaan mereka. Seperti ada keterikatan yang belum bisa dijelaskan. "Taksi saya sudah datang," kata Amira, sedikit terburu-buru. "Senang berbicara dengan Anda, Arman." "Saya juga, Amira," jawab Arman. Saat pintu taksi tertutup dan mobil itu melaju, Arman masih berdiri di tempatnya. Hatinya berbisik bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Malam itu, setelah tiba di rumah, Amira duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponselnya. Fadil masih di kantor. Seperti biasa, udara dingin sisa hujan membuatnya merapatkan selimut. Tetapi hatinya terasa lebih dingin dari itu. Ia membuka aplikasi perpesanan, berniat menghubungi suaminya, tapi urung. Fadil mungkin sedang sibuk dengan rapat atau tenggelam dalam pekerjaannya. Dengan perasaan kosong, Amira membuka media sosial dan tanpa sengaja melihat sebuah permintaan pertemanan dari seseorang. Arman. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak ingat pernah memberikan namanya kepada pria itu. Tetapi mungkin Arman menemukannya melalui grup seminar. Setelah beberapa detik ragu, ia menekan tombol terima. Tak butuh waktu lama, sebuah pesan masuk. "Arman." "Hai, Amira. Senang bertemu denganmu tadi." Amira tersenyum kecil. Jari-jarinya bergerak di atas layar. "Amira, aku juga. Kau menemukan akunku cukup cepat." "Arman, kebetulan aku melihat namamu di grup peserta seminar." Percakapan yang awalnya biasa saja, perlahan menjadi lebih dalam. Mereka berbicara tentang seminar, tentang pekerjaan, lalu beralih ke kehidupan pribadi. "Arman, kadang aku merasa hidupku terlalu datar. Pernikahan yang berjalan lama membuat segalanya terasa seperti rutinitas yang membosankan." Amira terdiam. Ia memahami perasaan itu. "Amira, aku juga sering merasakan hal yang sama. Seperti hidup berjalan,
Tapi hati terasa kosong. Ada jeda beberapa detik sebelum Arman kembali membalas. Arman, mungkin karena kita terlalu lama menjalani kehidupan yang sama tanpa ada sesuatu yang membuat hati bergetar lagi. Amira menggigit bibir bawahnya. Ada kejujuran dalam kata-kata itu yang menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Amira, kau benar. Aku merindukan sesuatu yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Di sisi lain kota, Arman menatap layar ponselnya. Ia tahu ini bukan sekadar obrolan biasa. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sesuatu yang tidak seharusnya ada, tetapi sulit dihindari. Arman, mungkin kita bisa bertemu lagi. Sebagai teman, tentu saja. Amira membaca pesan itu berulang kali. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak, tetapi ada bagian lain yang lebih kuat, yang menginginkan sesuatu di luar batas yang selama ini ia jaga. Amira, baiklah, kapan? Arman, besok malam. Aku tahu sebuah kafe kecil yang tenang di pinggir kota. Amira menatap layar ponselnya, jari-jarinya sedikit gemetar saat membalas. Amira, sampai bertemu besok, Arman. Pesan terkirim. Hatinya berdebar. Ia tahu ini salah. Tetapi mengapa rasanya begitu benar? Langit sore masih menyisakan cahaya jingga ketika Amira berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Ia menatap dirinya sendiri, bertanya dalam hati apakah ini benar. Namun, entah mengapa, langkah kakinya terasa lebih ringan menuju pintu keluar. Fadil, seperti biasa, masih di kantor. Ia hanya meninggalkan pesan singkat bahwa ia akan pulang larut. Amira tidak membalas, hanya meletakkan ponselnya di meja sebelum melangkah keluar rumah. Di seberang kota, Arman sudah lebih dulu tiba di kafe yang ia janjikan. Sebuah tempat kecil dengan pencahayaan remang-remang dan musik jazz yang mengalun pelan. Ia duduk di sudut, menunggu dengan segelas kopi yang sudah mulai dingin. Ketika pintu kafe terbuka, Arman mengangkat wajahnya. Amira berdiri di sana, mengenakan gaun sederhana, tetapi bagi Arman, ia terlihat begitu berbeda. Seperti seseorang yang hadir untuk mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Amira berjalan mendekat, dan ketika ia duduk, keduanya saling menatap tanpa bicara selama beberapa detik. Ada keheningan yang lebih dalam dari sekadar tidak ada suara. Aku hampir berpikir kau tidak akan datang, kata Arman akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Amira tersenyum tipis. Aku juga sempat ragu. Tapi, entahlah. Arman mengangguk. Ia tahu perasaan itu. Mereka mulai mengobrol. Awalnya tentang hal-hal ringan. Tentang pekerjaan, tentang bagaimana mereka menemukan kafe ini. Tetapi perlahan pembicaraan mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. Kau tahu, aku tidak pernah merasa bisa berbicara seperti ini dengan orang lain, ujar Amira, menatap secangkir kopinya. Aku juga, jawab Arman. Seperti ada sesuatu dalam hidup ini yang kurang. Mata mereka bertemu. Tidak ada yang berkata-kata, tetapi keduanya tahu kemana perasaan ini mengarah. Hujan mulai turun di luar jendela. Arman menatapnya sebentar sebelum berkata, aku bisa mengantarmu pulang jika kau mau. Amira ragu sejenak, lalu mengangguk. Dalam perjalanan pulang, mobil Arman melaju perlahan di jalan yang masih basah oleh hujan. Tidak ada percakapan, hanya suara hujan yang menari di kaca jendela. Ketika mereka sampai di depan rumah Amira, ia menatap Arman dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Terima kasih untuk malam ini, katanya pelan. Arman hanya tersenyum. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tahu itu akan membawa mereka lebih jauh dari batas yang seharusnya. Ketika Amira turun dari mobil dan melangkah masuk ke rumah, hatinya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ia tahu ini bukan sekadar pertemanan biasa. Dan ia juga tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, Amira duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya yang tergeletak di meja. Jari-jarinya ingin membuka aplikasi pesan, ingin mengirim sesuatu kepada Arman, tetapi ia menahan diri. Di sisi lain kota, Arman berbaring di sofa ruang tamunya. Ia memandangi layar ponselnya yang masih menampilkan percakapan terakhir mereka.
Ada dorongan kuat untuk mengetik pesan. Tetapi ia tahu itu hanya akan membawa mereka lebih jauh ke dalam sesuatu yang salah. Namun, entah bagaimana, jari-jarinya bergerak sendiri. Arman sudah tidur. Ponsel Amira bergetar pelan. Ia menatap pesan itu cukup lama sebelum membalas. Amira, belum. Kenapa? Arman, aku tidak bisa tidur. Malam ini terasa berbeda. Amira menarik napas panjang. Ia bisa merasakan maksud di balik kata-kata itu. Amira, aku juga. Ada jeda beberapa menit sebelum Arman membalas. Arman, aku ingin melihatmu lagi. Hati Amira berdegup lebih cepat. Amira, Arman, kita tidak bisa terus seperti ini. Arman, aku tahu. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Amira memejamkan mata. Ia tahu ia seharusnya menghentikan ini sebelum semuanya semakin jauh. Tetapi mengapa rasanya ia tidak ingin berhenti? Beberapa hari berlalu, tetapi pesan-pesan itu terus berlanjut. Setiap hari, tanpa ada yang tahu, mereka semakin dekat. Sampai akhirnya, suatu sore, Arman mengirim pesan yang membuat Amira semakin terjebak. Arman, aku ingin bertemu. Bukan di kafe. Bukan di tempat umum. Aku ingin bicara denganmu tanpa ada yang mengawasi. Amira menatap pesan itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu apa arti dari ajakan itu. Ia tahu kemana arah hubungan mereka. Dan meskipun ia berusaha menepis godaan itu, jemarinya justru mengetikkan balasan yang membuat segalanya semakin sulit dihentikan. Amira, di mana? Arman tersenyum kecil membaca balasan itu. Arman, aku akan menjemputmu malam ini. Hujan turun deras ketika mobil Arman berhenti di depan sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu milik seorang teman lamanya yang sedang pergi keluar kota. Tempat yang sempurna untuk mereka bersembunyi dari dunia. Ketika Amira melangkah masuk ke dalam, jantungnya berdebar hebat. Ia tahu ini adalah titik tanpa jalan kembali. Arman menutup pintu perlahan, menatap Amira yang berdiri di tengah ruangan dengan ragu. Amira. Suaranya terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Amira menatapnya, dan dalam tatapan itu, mereka berdua tahu bahwa batas yang selama ini mereka jaga telah runtuh. Hujan semakin deras di luar. Namun, badai yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hati mereka. Sejak malam itu, segalanya berubah. Arman dan Amira semakin sering bertemu di tempat yang tersembunyi dari dunia. Setiap pertemuan membawa mereka semakin jauh dari batas yang seharusnya tidak dilanggar. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ada ketakutan yang perlahan menghantui. Amira mulai merasa cemas setiap kali berada di rumah. Fadil, suaminya, mungkin tidak banyak bertanya, tetapi tatapan lelaki itu mulai terasa berbeda. Suatu malam, saat Amira sedang duduk di ruang tamu, Fadil tiba-tiba berkata, "Akhir-akhir ini kamu sering keluar. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku." Jantung Amira berdegup kencang. Ia menatap suaminya yang sedang menyesap kopi di depannya. "Tidak, hanya bertemu teman," jawab Amira dengan suara setenang mungkin. Fadil tidak bertanya lebih lanjut, tetapi cara ia menatap Amira membuatnya gelisah. Seolah-olah lelaki itu sedang menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang belum lengkap. Sementara itu, Arman pun mulai menghadapi kecurigaan dari istrinya. "Nadia, kamu sering pulang larut," kata Nadia suatu malam saat mereka berdua sedang bersiap tidur. "Bahkan saat libur, kamu lebih sering keluar sendiri. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Arman terdiam sesaat. Ia tahu Nadia adalah perempuan yang peka. "Aku hanya butuh waktu sendiri, Nadia. Banyak hal di kepala." Nadia menatapnya dalam, tetapi akhirnya mengangguk pelan. Meskipun mereka berhasil menyembunyikan hubungan ini dari pasangan masing-masing, takdir perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa rahasia mereka tidak akan selamanya tersimpan rapat. Sampai suatu hari, sesuatu terjadi yang membuat jantung Amira hampir berhenti berdetak. Siang itu, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Bertemu aku di kafe dekat taman sore ini. Sendirian."
Tangan Amira gemetar saat membaca pesan itu. Siapa yang mengirimnya? Apakah ini akhir dari segalanya? Dengan hati yang berdebar dan napas yang tertahan, Amira tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ia harus datang. Dan ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Amira tiba di kafe dengan jantung berdebar kencang. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa yang mereka ketahui? Matanya menyapu setiap sudut kafe, mencari seseorang yang tampak mencurigakan. Lalu, di sudut ruangan, ia melihat seorang wanita duduk dengan tenang, menyesap kopi dengan tatapan tajam ke arahnya. Nadia. Amira merasakan tubuhnya melemah seketika. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju meja itu dan duduk di hadapan Nadia. Jadi, ini kamu. Suara Nadia terdengar dingin. Perempuan yang merebut suami orang lain. Amira menelan ludah. Nadia, aku sudah lama curiga, potong Nadia. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau itu kamu. Amira. Amira menunduk. Ia tahu tak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Nadia melanjutkan dengan suara yang lebih tenang, tapi menusuk. Aku tidak datang ke sini untuk bertengkar. Aku ingin mendengar langsung darimu. Seberapa jauh hubungan kalian? Amira diam. Tak ada gunanya berbohong. Kami mencintai satu sama lain. Jawabnya pelan. Nadia tertawa kecil, tapi matanya basah. Cinta? Kalian menyebut ini cinta? Amira menunduk semakin dalam. Ia tak bisa membela dirinya. Aku tidak akan diam saja. Amira, aku akan memberitahu Fadil. Kata Nadia mantap. Dada Amira seketika terasa sesak. Tolong, jangan. Kenapa? Karena kamu takut kehilangan rumah tanggamu. Nadia mendengus. Aku juga punya keluarga yang hancur karena kalian. Amira ingin berkata sesuatu, tapi kata-katanya terhenti ketika ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Amira, aku ingin bicara. Pulanglah. Suara Fadil terdengar dingin, tak seperti biasanya. Amira menutup telepon dengan wajah pucat. Nadia tersenyum tipis. Sepertinya dia sudah tahu. Jantung Amira mencelos. Dunia yang selama ini ia sembunyikan kini perlahan runtuh. Tak ada jalan untuk bersembunyi lagi. Amira melangkah pulang dengan kaki yang terasa berat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketakutan. Apakah Fadil benar-benar sudah tahu? Apa yang akan terjadi setelah ini? Begitu sampai di rumah, ia melihat Fadil sudah duduk di ruang tamu. Tatapannya dingin, berbeda dari biasanya. Duduk. Katanya singkat. Amira menelan ludah, lalu duduk di hadapannya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Sejak kapan? Tanya Fadil tanpa basa-basi. Amira tidak bisa berpura-pura lagi. Dengan suara lirih, ia menjawab. Sudah beberapa bulan. Fadil mengangguk pelan, seolah mencoba mencerna semuanya. Jadi selama ini, aku hanya suami yang kau bohongi. Air mata Amira mulai menggenang. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Fadil. Fadil tersenyum pahit. Kalau begitu, kenapa kau tetap melakukannya? Amira tidak bisa menjawab. Ia sendiri tak tahu sejak kapan hatinya terbawa dalam perasaan yang salah ini. Aku sudah bicara dengan Nadia, lanjut Fadil. Jantung Amira mencelos. Dia ingin bercerai. Dan aku pun memutuskan hal yang sama. Air mata Amira langsung jatuh. Fadil, jangan. Apa gunanya bertahan, Amira? Mata Fadil menatapnya tajam. Kau mencintai lelaki lain. Dan aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang mengkhianatiku. Amira tak sanggup berkata apa-apa. Hatinya hancur. Beberapa hari kemudian, proses perceraian mereka dimulai. Berita ini dengan cepat menyebar, membuat keluarga dan teman-teman terkejut. Tak ada yang menyangka, pasangan yang tanpa harmonis seperti mereka akan berakhir dengan cara seperti ini. Di sisi lain, Nadia juga mengambil keputusan yang sama. Ia tidak bisa lagi hidup dengan Arman yang telah mengkhianatinya. Ketika segalanya telah selesai,
Amira dan Arman bertemu kembali. Kini, mereka adalah dua orang yang telah kehilangan segalanya, keluarga, rumah, dan kepercayaan orang-orang terdekat mereka. Namun, meskipun mereka akhirnya bersama, bayangan kesalahan masa lalu selalu menghantui. Cinta mereka mungkin telah tercipta, tetapi dengan harga yang terlalu mahal. Dan di lubuk hati mereka yang terdalam, ada pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Apakah kebahagiaan ini benar-benar sepadan? Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa perselingkuhan bukanlah jalan menuju kebahagiaan sejati. Apa yang dimulai dengan kebohongan akan berakhir dengan kehilangan dan penyesalan. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32. Setiap pilihan yang kita ambil memiliki konsekuensi. Cinta yang tumbuh dari pengkhianatan tidak akan pernah benar-benar membawa ketenangan. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.